Kali ini, kami punya kabar terbaru mengenai proses naturalisasi pemain keturunan yang semakin menarik perhatian publik, terutama soal Mauro Zylstra, striker muda berbakat yang sedang dalam proses untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar sepak bola tanah air. Mauro Zylstra, yang saat ini membela klub FC Volendam di Belanda, telah mengirimkan semua dokumen yang diperlukan untuk proses naturalisasinya ke PSSI. Informasi ini diungkapkan oleh Yusa Anugraha dalam sebuah video di channel YouTube-nya. Yusa mengaku sudah menghubungi Mauro secara langsung untuk mengonfirmasi kabar ini, dan Mauro sendiri mengakui bahwa dia telah mengirimkan berkas-berkas yang diperlukan. Kini, Mauro tinggal menunggu panggilan untuk terbang ke Indonesia guna menyelesaikan seluruh proses naturalisasi tersebut. Mauro Zylstra, yang baru berusia 19 tahun, adalah pemain yang memiliki potensi besar di lini depan. Dengan posisi sebagai striker, kehadirannya di timnas Indonesia diharapkan bisa menjadi solusi atas masalah ketajaman lini depan skuad Garuda yang masih kurang optimal. Di musim lalu, Mauro tampil impresif bersama NEC Nijmegen U21 dengan mencetak 9 gol dalam 19 pertandingan. Kini, dia menjadi bagian dari FC Volendam dan siap menantang diri di kompetisi yang lebih tinggi. Menariknya, Mauro memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Bandung. Ini menjadi salah satu alasan kuat mengapa proses naturalisasinya berjalan dengan lancar, karena sesuai dengan ketentuan FIFA yang mengizinkan pemain dengan garis keturunan tertentu untuk membela negara leluhur mereka. Jika proses ini selesai, Mauro bisa segera bergabung dengan timnas Indonesia dan memberikan kontribusi di ajang-ajang penting mendatang. Selain Mauro Zylstra, banyak pemain keturunan Indonesia lainnya yang memiliki latar belakang dari Belanda. Salah satu klub yang memiliki banyak kaitan dengan pemain-pemain Indonesia adalah FC Utrecht. Klub asal Eredivisie ini ternyata memiliki sejarah panjang dengan para pemain yang akhirnya memperkuat skuad Garuda. Beberapa pemain yang pernah atau masih bermain untuk timnas Indonesia dan memiliki ikatan dengan FC Utrecht antara lain Ivar Jenner, seorang gelandang muda yang kini bermain untuk FC Utrecht U21. Meski masih muda, Ivar sudah beberapa kali masuk radar tim senior karena kemampuannya yang mumpuni di lapangan tengah. Ada juga Mark Lok, yang kini menjadi salah satu gelandang andalan timnas Indonesia di era pelatih Shin Tae-yong. Mark adalah jebolan Akademi FC Utrecht dan sempat mencatat 33 penampilan dengan mencetak 2 gol selama berkarier di sana. Selain itu, kita juga punya Shen Patinama, pemain yang kini membela klub Liga Belgia, Eupen. Shen mengawali karirnya di FC Utrecht dan tampil sebanyak 81 kali di kelompok umur klub tersebut sebelum melanjutkan karirnya di level yang lebih tinggi. Stefano Lillipali, gelandang serang Borneo FC, juga merupakan alumni FC Utrecht, di mana ia bermain antara tahun 2010 hingga 2012. Dan tentu saja, siapa yang tidak kenal dengan Irfan Bahdim, mantan striker timnas Indonesia yang pernah menjadi andalan di berbagai turnamen. Irfan juga merupakan jebolan tim junior FC Utrecht, bermain dari 2003 hingga 2007. Kehadiran banyak pemain keturunan Belanda di timnas Indonesia sebenarnya bukan hal baru. PSSI terus menggencarkan program naturalisasi sebagai salah satu upaya memperkuat timnas di kancah internasional. Program ini terbukti memberikan dampak positif, seperti yang terlihat dari lolosnya timnas Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia 2023 dan keberhasilan melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Di kualifikasi Piala Dunia 2026, skuad Garuda akan menghadapi tantangan besar. Mereka tergabung dalam grup neraka bersama tim-tim kuat seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Dengan tantangan sebesar ini, PSSI tidak main-main dalam mempersiapkan tim. Salah satu fokus utamanya adalah merekrut pemain-pemain keturunan yang berkualitas untuk mengisi posisi-posisi kunci, terutama di lini depan yang membutuhkan tenaga baru. Salah satu nama baru yang sedang ramai dibicarakan adalah Samuel Daniel Roth.
Pemain muda ini lahir di Groningen, Belanda, pada 25 Juli 2001 dan saat ini bermain untuk FC Twente. Samuel memiliki darah Indonesia dari kakeknya yang berasal dari Palembang. Dengan kemampuan bermain di berbagai posisi di lini depan, termasuk sebagai sayap dan penyerang tengah, Samuel dianggap sebagai talenta yang bisa memperkuat timnas Indonesia. Penampilannya di tim muda FC Twente sangat mengesankan, sehingga dia dipromosikan ke tim utama sejak musim 2020 hingga 2021. Sejak saat itu, Samuel terus menunjukkan perkembangan yang signifikan dan menjadi salah satu pemain andalan di klubnya. Dengan semakin banyaknya pemain keturunan yang berminat untuk membela timnas Indonesia, masa depan sepak bola Indonesia tampaknya semakin cerah. Namun, semua ini tentu membutuhkan waktu dan proses yang tidak mudah. PSSI dan tim pelatih, termasuk Shin Tae-yong, terus bekerja keras untuk memastikan bahwa setiap pemain yang dinaturalisasi benar-benar bisa memberikan kontribusi maksimal bagi tim. Kita semua tentu berharap bahwa proses-proses ini akan membawa hasil positif dan membuat timnas Indonesia semakin disegani di level internasional. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan mari kita dukung terus perjuangan timnas Indonesia.